Selamat malam, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di Jemaat GPIB Pelita secara recording Rabu 26 Januari 2022. Ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Bapak Bambang Sasmito. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena memperkenankan kita untuk masuk di dalam tahun yang baru. Begitu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebelum masuk dalam ibadah ini, mari kita bersatu teduh bersama. Selesai, mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari PKJ 27 bait 1 dan 2. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa memelihara kami. Kini kami datang bersekutu di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, agar Tuhan tuntun untuk mengikuti kehendak firman-Mu. Berkatilah ibadah ini dan berkenanlah atas persekutuan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai ke-14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan, Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan. Kita sambut dengan nyanyian umat dari Gita Bakti 41, baitnya yang pertama.
kita memasuki pelayan firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Pada malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-mu, untuk pelayanan dari jemaat 1 sampai dengan 12. Tuhan, bukalah mata hati dan rohani kami masing-masing, supaya diberikan pengertian, pengetahuan tentang Engkau dengan benar. Dan bagi hamba-mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-mu, Engkau bungkus hati dan pikiran hamba-mu dengan kuasa-mu, supaya kami berbicara seluruh dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian 46, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan pada waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku sendiri akan memimpin, menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali ke tangan kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak-anak dan istri-istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawa ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini merupakan malam sukacita bagi kita karena ini ibadah live streaming yang keberapa kali di tahun 2022 ini, yang merupakan mengawali tahun yang baru, di mana tahun yang baru ini masih ada nuansa pergumulan kita, yaitu adanya COVID-19 yang diikuti dengan Omikron. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID-19 merupakan suatu ciri keberadaan bangsa kita yang sedang mengalami kesulitan. Ciri ini menjadikan setiap bangsa yang menghadapi itu, bukan saja bangsa Indonesia, namun seluruh dunia, menghadapi rasa ketakutan, menghadapi frustasi yang sungguh luar biasa, yang menimbulkan ketakutan, kebimbangan dalam menghadapi semua ini. Orang sekarang berjabat tangan tidak mau. Bukan tidak mau, tapi tidak yakin bahwa itu nggak akan membawa penyakit. Orang ketemu temannya yang biasanya bersalam-salaman ataupun bercepika-cepiki, saat ini sudah tidak bisa lagi. Usaha juga macet, Bapak Ibu. Kemudian hubungan keluarga satu dengan lain sudah mulai dicuriga. Orang keluarga tak bertamu dan keluarganya kadang-kadang masih tanya, sudah vaksin belum? Atau sudah cuci tangan dulu di depan ya?
Padahal sudah dekat. Nah, ini merupakan ciri-ciri keadaan situasi yang menyusahkan atau menyulitkan. Demikian juga yang dialami oleh Yakub pada saat itu. Di tengah-tengah kekeringan yang melanda bumi, di mana pada saat itu Yusuf yang ada di Mesir yang mengimpikan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan atau kekeringan. Nah, pada saat itu sudah dilaksanakan atau sudah terjadi 7 tahun kelimpahan, di mana Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri di kerajaan Firaun. Sekarang sudah memasuki tahun kekeringan, di mana tahun kekeringan ini termasuk kekeringan yang ada di tanah Kanaan, di mana Yakub berada dan keluarga besarnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Situasi itulah yang juga dialami oleh Yakub. Situasi itulah yang menjadikan Yakub juga mengalami frustasi sama dengan kita pada saat itu. Yang jelas bahwa kondisi Yakub lah yang sebenarnya mengawali keadaan dunia ini. Kekeringan yang melanda sudah 2 tahun itu menjadikan Yakub juga tidak punya pilihan lain selain dia juga mencari dan mencari dan mencari kemana dia. Dan ternyata pada saat itu ia masih mendengar bahwa di Mesir ada suatu kerajaan, suatu negeri di mana masih berlimpah-limpah karena Yusuf di sana. Sehingga Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya supaya ia membeli. Tapi itu pun tidak membawa senang, tidak membawa sukacita. Karena membeli juga memberikan pergumulan. Pergumulan yang sangat berat itu mempunyai uang pun tidak bisa membelanjakan dengan seenaknya uangnya untuk membeli makanan dan minuman. Nah, saat itu yang sudah terjadi 2 tahun kekeringan itu menjadikan hati daripada Yakub dan keluarga besarnya itu sudah mengalami frustasi. Ia menghadapi suasana-suasana yang sungguh mencekam dalam kehidupannya. Sehingga singkat cerita pada saat Yakub memerintahkan anak-anak untuk membeli makanan di sana, dan setelah mereka pulang, mereka melaporkan bahwa ada berita sukacita yang sangat luar biasa. Karena yang penguasa Mesir itu adalah Yusuf, anaknya yang dulu dinyatakan meninggal. Tapi karena suasana kekeringan, suasana keprihatinan yang sudah cukup dalam ini, maka di dalam ayatnya yang di atasnya, 45 ayatnya yang ke 26, dikatakan Yakub dingin saja dengan berita anak-anak yang menyatakan bahwa di sana adalah penguasanya adalah Yusuf, anaknya. Namun begitu ia melihat ada kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemput bapaknya, baru dia berubah. Ada suasana lain setelah ia melihat kereta itu. Dan dia katakan, aku akan datang ke sana. Sebelum aku mati aku akan melihat Yusuf di sana. Maka bangkitlah semangat daripada Yakub untuk ia berangkat menuju ke Mesir. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat dia sudah mempersiapkan keberangkatan, ia mampir ke Berseba. Di sana ia mempersembahkan persembahan korban bagi Allahnya Ishak ayahnya. Pada saat mempersembahkan itulah Tuhan berfirman kepadanya, Yakub, Yakub, ya Allah, ya Tuhan. Yakub mengatakan demikian, ya Tuhan, jangan, akulah Allah, Allah ayahmu Ishak. Jangan takut engkau pergi ke Mesir. Sebab yang kedua dikatakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana. Yang ketiga, aku sendiri akan menyertai engkau sampai ke Mesir, sampai pergi ke Mesir. Dan tentulah juga aku yang akan membawa kamu keluar, aku membawa kamu kembali ke tanah Kanaan.
Yang kelima dikatakan, tangan Yusuflah yang akan mengkatupkan kelopak matamu pada saat engkau nanti, mati nanti. Ini firman yang disampaikan Tuhan atau Allah kepada Yakub. Firman yang sedemikian jauh yang belum terjadi sudah dinyatakan sebelumnya. Karena apa? Karena ia dekat dengan Tuhan. Karena Yakub mencari Tuhan. Pada saat yang perjalanannya awal dia datang kepada Tuhan dan ia mempersembahkan korban kepada Allahnya yang ada di Berseba. Bapak Ibu, singkat cerita bahwa mereka sampai ke Mesir. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kesulitan yang dihadapi oleh Yakub tidak pula menjadi kesulitan yang akan dihadapi semuanya. Karena Tuhan melalui Firaun dan berkata kepada Yusuf, beri tempat yang terbaik kepada orang tuamu dan keluarga besarnya. Itu yang dikatakan Firaun. Sehingga pada saat mereka tiba di Mesir, mereka langsung tiba ataupun dibawa ke tanah Gosen. Dan tanah Gosen itu yang bagaimana sih Bapak Ibu? Tanah Gosen adalah tanah yang terbaik di negeri Mesir. Itu yang diberikan Tuhan melalui Firaun dan disampaikan kepada Yusuf anaknya. Pada saat mereka sudah sampai ke Gosen, ayahnya bilang sebelum nyampe ke Gosen, Yakub bilang kepada Yehuda, coba kamu berjalan duluan, sampaikan kepada Yusuf bahwa aku sudah sampai di Gosen. Kemudian Yusuf sudah mempersiapkan diri, dia menyiapkan keretanya dan dia sambut bapaknya. Setelah sampai di Gosen, bapaknya diajak menghadap Firaun. Pertanyaan Firaun yang pertama kali ditanyakan adalah, usia berapa engkau sekarang? Jawab Yakub, hari-hariku kelewati sudah 130 tahun. Artinya seorang Yakub ini sudah berusia yang cukup lanjut usianya. Cukup dewasa dan cukup, kalau kita di Indonesia ini usia 100 tahun saja sudah hebat ya. Usia 100 tahun rasanya sudah menjadi orang yang pertama di dunia ini barangkali dalam. Tapi pada saat itu Yakub sudah usia 130 tahun namun masih bisa ketemu dengan Firaun. Artinya kalau kita banding-bandingkan Musa zaman itu usia 80 tahun baru dipakai. Tapi Yakub pada usia 130 tahun dia masih bisa ketemu dengan Firaun dan dia masih bisa lancar. Apa yang bisa kita ambil dari ini semua? Kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada, di tengah-tengah situasi kekeringan yang melanda seluruh bumi, namun Yakub dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, bahkan disampaikan oleh Tuhan, jangan takut engkau pergi ke Mesir, di mana Mesir itu sudah orang asing. Jangan takut engkau pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau, menyertai perjalananmu sampai ke Mesir. Namun tentulah aku juga yang akan membawa engkau dari Mesir kembali ke Kanaan. Tangan Yusuflah yang akan mengkatupkan kelopak matamu pada saat engkau akan mati nanti. Nah ini dibuktikan Bapak Ibu. Dibuktikan pada saat Yakub akan mati, pada saat dia memberkati kedua anaknya, Manase dan Efraim, itu tangannya bersilang. Setelah ia memberkati, ia mengangkat kakinya dan ia meninggal Bapak Ibu. Dan di situ ada Yusuf, sehingga Yusuflah benar-benar yang mengkatupkan mata daripada orang tuanya. Tapi ada hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa Yusuf itu waktu dijual oleh saudara-saudaranya usia berapa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian 37, di situ saya katakan bahwa Yusuf pada saat dijual oleh saudara-saudaranya usia 17 tahun. Artinya
usia yang masih muda, di mana seorang orang tua kalau punya anak sampai 17 tahun itu betul-betul menjadi anak yang kebanggaan, menjadi anak kesukacitaan. Karena Yusuf lahir dari istri yang paling dia cintai, yang ia sayangi, di Rachel, itu pada masa tuanya. Tahu-tahu hilang. Buktikan dengan pakaian yang diberikan oleh Yakub pada Yusuf itu adalah pakaian yang terbaik, sehingga menimbulkan cemburu ataupun iri hati dari saudara-saudaranya. Nah, apa yang terkait dengan kedatangan Yakub di Mesir? Ternyata Yakub ini masih diberikan kehidupan 17 tahun lagi dari usia 130 tahun. Artinya masa sukacita yang dulu dialami dan masa kegelapan yang dialami oleh Yakub itu dibalas kembali dengan pertemuan dengan Yusuf selama 17 tahun. Sehingga singkat cerita bahwa sebelum ia meninggal sudah disampaikan bahwa tangan Yusuflah yang akan mengkatupkan kelopak matamu pada saat engkau dipanggil Tuhan. Itu yang luar biasa. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, itu selalu ada jalan yang terbaik yang diberikannya. Meskipun waktunya lama, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan takut, tadi sudah jelas karena situasi yang ada, jangan takut, nanti sudah berubah, katakan jangan takut. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu bangsa Israel menjadi bangsa yang besar setelah berapa tahun, Bapak Ibu? 430 tahun. Bangsa Israel berada di Mesir ini menjadi bangsa yang besar, sehingga Tuhan sendiri akan bertindak untuk membawa bangsa itu pulang ke kenakraan. Itu selama 430 tahun. Bisa dibayangin, Bapak Ibu, janji Tuhan kepada orang yang dikasihi itu bukan instan langsung jadi, tapi ada perlu waktu. Kemudian janji membawa bangsa itu kembali ke tanah yang telah dijanjikan, tanah terjanji katanya kepada Abraham dan Ishak, itu tanah Kanaan itu. Itu setelah 430 tahun. Setelah bangsa itu juga menjadi besar di sana. Yang berikut adalah kalau orang yang mengatakan bahwa ia akan meninggal dengan tenang. Ini terinspirasi dari Yakub pada saat disampaikan. Pada saat mau berangkat sebelum ia mati sudah dikatakan, tangan Yusuflah yang akan mengkatupkan kelopak matamu nanti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kaitan dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu? Cerita Yusuf ini akan menginspirasi kita bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, itu akan ada sesuatu pembeda. Di gereja ini Bapak Ibu juga boleh buktikan, orang yang dekat dengan Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada sesuatu yang ia lakukan menyenangkan hati banyak orang, menyukakan hati banyak orang. Karena Tuhan bicara melalui firman-Nya, dikatakan sampai putih rambutmu pun aku tetap menggendong kamu. Ada lagunya kan itu ya. Sampai masa tua, sampai putih rambutmu, Tuhan pasti menggendongku terus. Nah, jawaban atau janji Tuhan itu dari saat ini sampai selama-lama diturunkan kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan mengajak kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID, di tengah-tengah situasi Omikron yang sedang di Jakarta ini sekarang mulai merambah, meningkat. Tapi di situkah ada bedanya orang benar dan orang tidak benar? Adakah bedanya antara orang milik Tuhan dengan bukan milik Tuhan? Atau kita ikut-ikut takut, kita ikut-ikut bimbang dan takut menghadapi semua ini? Cerita tentang Yakub ini menginspirasi kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, so pasti selalu ada jalan. Ada pujian, hanya dekat Allahku, hanya dekat
Hanya dekat Allahku, hatiku tenang. Itu pujian itu menginspirasi kita juga. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, hati kita itu selalu tenang. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa di tengah-tengah situasi ekonomi yang susah, di tengah-tengah pandemi yang melanda saat ini, tapi justru namanya orang mencari izin mendirikan bangunan, tahu terbit di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang menyangka sudah 30 tahun lebih kita ngurus IMB itu nggak keluar-keluar. Tapi di saat-saat pandemi seperti ini, di saat-saat gereja juga tidak punya uang apa-apa, terbitlah IMB yang dibawa langsung oleh gubernur DKI kita baru-baru ini. Ini juga suatu mujizat yang luar biasa yang diberikan kepada setiap orang percaya, yang diberikan kepada kita yang selalu bersandar berharap yang kepadanya. Meskipun banyak tantangan yang menyatakan itu nggak benar, ngurusnya IMB nggak benar. Kita nggak usah memikirkan hal-hal yang negatif saja. Tapi marilah kita cari apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di tengah-tengah situasi yang susah ini, di tengah-tengah situasi bangsa kita juga sedang menghadapi ekonomi yang susah, namun terbitlah IMB. Apakah yakin kita bahwa gereja ini akan dibangun yang megah untuk memuliakan namanya? Yakin dan percayalah bahwa karya Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh segelintir-gelintir manusia yang tidak mengenal Tuhan. Namun Tuhan akan menuntun setiap orang yang mau berserah berharap padanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini juga menginspirasi kita untuk bagaimana kita menjadikan diri kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada hikmat, selalu ada pengertian dan pengetahuan yang diberikan kepada setiap orang percaya pada saat ia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kiranya pernyataan hidup bersama Tuhan selalu diawali mujizat demi mujizat. Ini menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 61, ayat yang pertama dan yang ketiga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Mari kita masuki doa syafaat kita. Allah Rahmani, Bapa Surgawi, Allah yang kudus, Allah yang sudah memimpin kami untuk melihat bagaimana Yakub di tengah-tengah kesulitan kehidupannya
di tengah-tengah situasi kekeringan yang melanda bumi. Namun Engkau tetap ajar, atur, untuk ia melihat kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan sungguh luar biasa. Demikian pula bangsa milik-Mu, umat kepunyaanmu, khususnya umat keluarga di sektor 1 sampai dengan sektor 12, Jemaat GBB Pelita, yang juga banyak mengalami pergumulan demi pergumulan yang besar. Tuhan, sebagaimana Engkau menuntun Yakub anak-Mu, Engkau mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Tuhan kiranya campur tangan untuk menolong anak-anak milik-Mu yang berseru-seru kepadamu, untuk menolong anak-anak-Mu yang mencari Engkau siang dan malam, supaya mereka mempunyai jalan keluar yang terbaik. Baik kami yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak hadir, kami boleh mendengar berita bahwa Engkau menuntun Yakub, demikian Engkau akan menuntun setiap anak-anak yang berseru-seru kepadamu. Malam ini Bapak, kami rindu untuk menyerahkan pergumulan jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Begitu banyak pelayan-pelayan-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, jemaat-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit, baik sakit kantong maupun sakit pribadinya. Tuhan berkenan campur tangan, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka untuk memberi penghiburan dan sukacita. Karena kehidupan orang benar adalah kalau ia mau untuk memasrahkan, menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana janji-Mu kepada pemazmur, aku masih muda namun saat ini aku sudah menjadi tua, namun tidak ada orang yang mengasihi Engkau, Engkau tinggalkan. Dan tidak ada anak cucunya menjadi peminta-minta. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu itu selalu menjadi suatu kenyataan dan pernyataan Tuhan bagi setiap orang percaya, bahwa Engkau selamanya tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap anak-anak milik-Mu yang berseru-seru hanya kepadamu. Malam ini hamba-Mu juga berdoa untuk Bapak Ngatijo, untuk Bapak Jumino, Bambang Jumino, untuk Bapak Abner Tumurang, untuk Bapak Salamun, untuk Ibu Isya Sadino, untuk Ibu Susana Lai, untuk Oma Saaman Samson, untuk Bapak Herke Sigarlaki, untuk Bapak Saud Agus Saragih, untuk Bapak Saudara Rita Sugiarto, untuk Bapak Arno Sumampo, untuk Bapak Ferry Roti, untuk Ibu Sisilia Sumardi, untuk Bapak J. Maskusa, untuk Bapak Yogi Winker. Semua ini ada dalam perawatan. Kiranya kasih sayang-Mu juga ikut hadir dalam kehidupan mereka, supaya mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan anak-anak milik-Mu. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau naungi, bahkan Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Demikian pula kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka cita, Ibu Lame Rumah PA, yang pada tanggal 18 Januari kemarin di Medan, Sumatera Utara telah Engkau panggil dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 20. Almarhum adalah orang tua dari keluarga Budiman Panjaitan, warga jemaat sektor 2. Majelis jemaat dan jemaat GBB Pelita turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, supaya nama Tuhan akan selalu dipuji dan dipermuliakan. Pada kesempatan yang indah ini pula ya Tuhan, kami juga berdoa untuk karya Tuhan yang Kau berikan bagi jemaat GBB Pelita, di mana baru-baru ini Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan telah memberikan izin mendirikan bangunan bagi gereja ini. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang dimiliki, apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Ia rindu membangun rumah-Mu, namun Engkau tahu persis. Kiranya Engkau juga kirimkan dari sorga
berkat-Mu sehingga kami semua mampu membangun rumah milik-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu di kompleks ini. Sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Karena hanya kuasa Roh Kudus saja yang menuntun setiap hati anak-anak milik-Mu. Masih banyak hal yang kami minta dan kami mohon daripada-Mu Tuhan. Namun kiranya Tuhan melengkapi semua ini dengan kuasa-Mu, agar kami mampu bersandar hanya berharap yang kepada-Mu. Kiranya Engkau benar mendengar doa kami, dan doa ini kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya, karena Ia telah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian dari Gita Bakti 84 bait 1. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Saya undang kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan yang sudah dan akan kami berikan. Serta pakailah hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup demi kemuliaan nama-Mu. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, dan kami kembalikan semuanya kepadamu. Berkatilah setiap orang yang dipercayakan untuk mengolah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat disilakan duduk. Umat Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 26 Januari 2022.
Demikian warta Jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah pelaku firman. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan kedua. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami yang bertugas menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan dalam ibadah keluarga malam ini. Salam sehat selalu, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.